Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak hebat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar budaya Banyumasan dengan materi tata krama dalam keluarga. Nah, apa itu tata krama dalam keluarga? Simak penjelasan berikut ini. Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata itu berarti adat atau aturan atau norma, sedangkan krama berarti sopan santun atau tindakan dan perbuatan. Jadi, tata krama bisa diartikan sebagai tata krama adalah adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, jadi tata krama ini berhubungan dengan sopan santun. Tata krama juga wajib kita laksanakan dimanapun kita berada, salah satunya dalam lingkungan keluarga. Berikut Pak Guru paparkan beberapa contoh tata krama di dalam lingkungan keluarga. Nah, seperti penjelasan di samping, yang pertama contoh tata krama terhadap adik. Nah, jadi yang punya adik ada juga tata kramanya. Yang pertama, bersikap santun terhadap adik. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Jadi kalau berbicara dengan adik tidak boleh dengan bahasa yang kasar, harus dengan lemah lembut. Yang ketiga, berperilaku yang baik serta memberi contoh yang baik kepada adik. Tidak boleh memberi contoh yang tidak baik. Nah, itu tata krama terhadap adik. Selain terhadap adik, ada juga tata krama terhadap kakak. Nah, jadi apabila kalian punya kakak di rumah, ada juga tata krama yang harus kalian lakukan. Contohnya yaitu bertutur kata yang baik serta tidak berkata kasar. Nah, jadi terhadap kakak tidak boleh berkata yang kasar, harus menghormati, harus menyayangi, juga harus meminta maaf apabila berbuat salah. Nah, kalau kalian punya adik juga kalian harus meminta maaf ya jika berbuat salah. Jadi tata krama terhadap adik juga bisa diterapkan untuk meminta maaf apabila berbuat salah. Nah, yang tak kalah penting dalam tata krama keluarga adalah tata krama terhadap orang tua, yaitu bagaimana kita berperilaku yang sopan dan santun terhadap orang tua kita di rumah. Nah, berikut beberapa contoh tata krama terhadap orang tua. Yang pertama yaitu menghormati dan bersikap santun. Jadi terhadap orang tua itu tidak boleh berkata yang kasar, harus berkata dengan santun. Terus juga bisa membantu pekerjaan orang tua, membantu sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jadi tidak pekerjaan yang berat, tetapi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Juga harus menuruti nasihat orang tua, serta yang paling penting atau tidak kalah penting itu jangan memotong pembicaraan orang tua. Apabila orang tua sedang memberi nasihat, didengarkan terlebih dahulu, jangan memotong pembicaraan sebelum orang tua selesai berbicara. Nah, itu tadi tata krama dalam keluarga, yaitu tata krama terhadap adik, terhadap kakak, dan terhadap orang tua. Tentunya itu bukan hal yang berat untuk dilakukan ya, bisa kita lakukan sedari dini. Jadi silakan di rumah mulai diterapkan tata krama yang baik terhadap anggota keluarga kalian. Karena itu juga ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat melaksanakan tata krama dalam lingkungan keluarga? Tentunya akan menciptakan kehidupan keluarga yang damai, yang aman dan tentram. Juga memperkuat jalinan persaudaraan, jalinan kerukunan dalam anggota keluarga, serta memperkecil munculnya konflik dalam. Nah, demikian materi singkat tentang tata krama dalam keluarga. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan di rumah ya, di rumah kalian masing-masing. Karena tata krama itu pasti ada manfaatnya. Waktu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.